Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli wa yassir tamhil lisani wa qawli. Saya Mahal dari SMA Negeri 1 Biak. Ya, alhamdulillah dari intisari pembelajaran Ki Hajar Dewantara kita bisa mengambil intisari tersebut. Pendidikan harus membuat peserta didik memiliki budi pekerti yang baik, berkarakter yang baik. Proses pembelajaran harus dapat memberikan pembelajaran yang merdeka belajar, yang mana setiap individu berhak mendapat pengajaran dan pembelajaran yang merdeka, yaitu merdeka spiritual, batin, dan tenaga. Metode Ki Hajar Dewantara dalam penerapannya dalam pembelajaran yaitu dengan kemerdekaan atau kemampuan belajar. Di sini kita bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan cipta. Jadi ada rasa, ada karsa dalam proses belajar. Kodrat alam bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajiban, baik kewajiban terhadap Tuhan, lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri. Ini adalah bagaimana metode atau cerminan dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara bisa diterapkan atau bisa terwujud di dalam pembelajaran, yaitu kita sebagai kita memusatkan, yaitu pendidikan harus berpusat pada anak, ya, di mana ada sosialitas spiritual. Jadi secara integrasi peserta didik sebagai subjek yang diberikan ruang seluas-luasnya untuk melakukan eksplorasi potensinya dan berekspresi secara kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dalam hal ini peserta didik kita beri kebebasan, tidak adakan paksaan. Mungkin pada saat contohnya dia menyukai seni musik, kemudian dia lemah dalam matematika. Nah, potensi tersebut yang kita harus kembangkan sesuai dengan minat dari peserta didik itu sendiri. Jadi tidak boleh ada paksaan. Nah, kemudian yaitu dengan 3 faktor, yaitu ngerti, kognitif domain, ngerasa, afektif domain, dan ngelakoni psikomotorik domain. Kemudian Ki Hajar Dewantara ini diterapkan untuk pendidikan saat ini mengingat anak-anak sekarang memiliki keunikan yang tidak ditemukan pada masa sebelumnya. Jika sistem pendidikan yang dilaksanakan sangat kaku, maka bukan tidak mungkin malah akan membunuh keunikan dan kreativitas anak-anak masa kini. Contohnya pertama, pada saat anak datang sekolah kita sudah bertegur sapa. Pada saat kita melakukan pembelajaran misalnya dalam materi gerak benda, ya. Nah, di situ mereka mempelajari secara mengenai bagaimana materi tersebut dengan dengan membeberkan video. Kemudian dalam afektif berarti di situ afektif domain berarti dia untuk di sini kodrat untuk berkarakter dalam menanyakan, berani bertanya apa yang mungkin kesulitan dalam pelajaran. Kemudian dalam domain psikomotorik, jadi dia bisa bagaimana psikomotoriknya atau terampil dalam menghitung kecepatan, kemudian kecepatan benda, kemudian jarak dan waktu benda.